Halo semua, selamat datang kembali di channel Jason Weiber. Pernah nggak sih kalian kepanasan, terus nyalain kipas angin, dan langsung merasa, lega banget? Alat yang kelihatannya sederhana ini ternyata punya sejarah yang panjang dan fakta-fakta yang super unik loh. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu untuk mengupas tuntas semua hal menarik tentang kipas angin. Siap? Ayo kita mulai! Sebelum ada listrik, manusia sudah pintar mencari cara untuk menyejukkan diri. Ribuan tahun yang lalu, di Mesir kuno, para bangsawan dan Firaun dilayani oleh para pelayan yang mengayunkan daun palem besar untuk menciptakan angin sepoi-sepoi. Kipas tangan ini bukan cuma alat pendingin, tapi juga simbol status sosial yang tinggi. Semakin besar dan indah kipasnya, semakin tinggi kedudukan pemiliknya. Tradisi ini kemudian menyebar ke berbagai peradaban lain, seperti di Yunani, Romawi, dan Tiongkok. Dengan bahan dan desain yang semakin beragam, ada yang terbuat dari bulu merak yang eksotis, ada juga yang dari sutra yang dilukis dengan indah. Lompatan besar terjadi di Tiongkok pada masa dinasti Han, sekitar abad kedua Masehi. Seorang penemu jenius bernama Ding Wan menciptakan kipas putar manual pertama. Bayangkan, sebuah kipas raksasa dengan 7 roda yang masing-masing berdiameter 3 meter dan cukup digerakkan oleh satu orang untuk mendinginkan seluruh ruangan besar. Ini adalah cikal bakal konsep kipas mekanis yang kita kenal sekarang. Benar-benar sebuah inovasi yang luar biasa untuk zamannya, kan? Memasuki abad pertengahan di Eropa, kipas tangan kembali populer, terutama di kalangan wanita bangsawan. Kipas menjadi aksesori fashion yang wajib punya. Bahkan, ada bahasa kipas yang rumit, di mana cara memegang atau menggerakkan kipas bisa mengirimkan pesan rahasia. Misalnya, menyentuh pipi kanan dengan kipas berarti ya, sementara menyentuh pipi kiri berarti tidak. Romantis dan misterius sekali ya. Revolusi sesungguhnya baru datang pada akhir abad ke-19 dengan ditemukannya listrik. Pada tahun 1882, seorang insinyur Amerika bernama Schuyler Scott Wheeler menciptakan kipas angin listrik pertama. Awalnya, kipas ini hanya punya 2 baling-baling dan tanpa pelindung sama sekali. Cukup berbahaya, ya, kalau tidak hati-hati. Penemuan Wheeler ini membuka jalan bagi produksi massal dan membuat pendingin udara menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Tidak lagi eksklusif untuk kaum bangsawan. Tak lama setelah itu, Philip Deal, seorang imigran Jerman Amerika, menyempurnakan desainnya. Ia mengadaptasi motor dari mesin jahit dan memasangnya di kipas langit-langit. Inovasinya ini sangat sukses dan perusahaannya menjadi salah seorang produsen kipas angin terkemuka. Sejak saat itu, desain kipas angin terus berevolusi. Dari kipas meja, kipas berdiri, hingga kipas gantung yang kita lihat di mana-mana hari ini. Sekarang, ayo kita bahas beberapa fakta unik yang mungkin belum kalian tahu. Pertama, tahukah kalian kalau kipas angin sebenarnya tidak mendinginkan suhu udara di ruangan? Ya, betul. Kipas angin bekerja dengan mempercepat proses penguapan keringat di kulit kita. Proses inilah yang memberikan sensasi sejuk. Fenomena ini disebut pendinginan evaporatif. Jadi, kipas angin itu mendinginkan kita, bukan ruangannya. Fakta kedua, kenapa kebanyakan kipas angin punya 3 atau 4 baling-baling? Ternyata ini adalah hasil perhitungan cermat antara efisiensi, biaya, dan tingkat kebisingan. 3 baling-baling dianggap sebagai jumlah paling efisien untuk menggerakkan volume udara maksimal dengan energi minimal dan suara yang tidak terlalu bising. Menambah jumlah beling-beling bisa membuatnya lebih senyap, tapi juga lebih mahal dan kurang efisien dalam menggerakkan udara. Fakta ketiga yang cukup menarik datang dari kepercayaan di beberapa negara, seperti Korea Selatan. Ada mitos yang disebut Vendes, atau kematian akibat kipas angin. Banyak orang di sana percaya bahwa tidur di kamar tertutup dengan kipas angin menyala bisa menyebabkan kematian karena hipotermia atau sesak napas.
Meskipun secara ilmiah mitos ini sudah berulang kali dibantah, kepercayaan tersebut masih cukup kuat di sana. Unik, ya? Fakta keempat, ada kipas angin raksasa yang digunakan untuk keperluan industri. Loh, kipas ini disebut high volume, low speed atau HVLS fan. Diameternya bisa mencapai lebih dari 7 meter dan biasanya dipasang di gudang besar, pabrik, atau bandara untuk membantu sirkulasi udara di area yang sangat luas. Satu kipas HVLS bisa menggantikan puluhan kipas industri biasa. Dan yang terakhir, inovasi kipas angin tidak berhenti sampai di situ. Sekarang kita punya kipas angin tanpa bailing-bailing atau bladeless fan yang dipopulerkan oleh Dyson. Kipas ini menggunakan teknologi air multiplier yang menyedot udara dari bawah dan menghembuskannya dengan kecepatan tinggi melalui celah kecil di cincinnya, menciptakan aliran udara yang halus dan konsisten tanpa putaran bailing-bailing yang berbahaya. Canggih banget kan? Dari selai daun palem hingga teknologi pengganda udara. Perjalanan kipas angin menunjukkan betapa kreatifnya manusia dalam mencari kenyamanan. Siapa sangka, alat sederhana yang ada di hampir setiap rumah ini punya cerita sepanjang dan sekaya ini. Setiap kali kalian menyalakan kipas angin, ingatlah bahwa kalian sedang menikmati hasil dari ribuan tahun inovasi dan sejarah. Itulah tadi pembahasan kita mengenai sejarah dan fakta unik kipas angin. Semoga informasi ini menambah wawasan dan membuat kalian lebih menghargai benda yang sering kita anggap sepele ini. Mana fakta yang menurut kalian paling mengejutkan? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Jason Wybert agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. tetap sejuk dan tetap penasaran.